ijazahnya Gibran. Ya, kita tahu bahwa beberapa hari belakangan ini Gibran juga dipersoalkan tentang ijazahnya. Apakah benar itu asli atau tidak? Sebenarnya sih bukan lebih kepada asli atau tidak, tapi lebih kepada riwayat pendidikan yang dianggap ini kok ada penyetaraan tapi dibilang masih SMA lah atau SMA-nya 5 tahun lah, kan ada beberapa yang bicara seperti itu. Nah, kontroversi ini memang menjadi sebuah drama panjang yang bisa dibilang ini drama lanjutan daripada episode ijazah palsu yang diduga dimiliki oleh Pak Jokowi. Ya, ini dalam pemberitaannya udah banyak banget ya. Saya sebenarnya setuju bahwa ini bukan hanya soal ijazah, tapi soal bagaimana ini integritas dalam proses penyetaraan daripada independensi lembaga negara. Ya, ini kan harus dilihat dari sudut yang kritis ya, dan bagaimana bukti-bukti yang memang harus bisa diverifikasi. Nah, secara singkat dari halaman resminya KPU dan juga Sekretariat Negara ya, ini memiliki beberapa perbedaan, tapi kita bisa tahu ya secara secara singkatnya Gibran ini katanya SD di SDN Negeri Mangkubumen Kidul 16 ya, itu dari 93 sampai 99, kemudian SMP-nya di SMP Negeri 1 Surakarta tahun 99 sampai 2002, kemudian SMA juga di Orchard Park Secondary School Singapura. Di sini data ya bilang di tahun 2002 sampai 2004. 2004. Kemudian SMA ini di UTS Insert Sydney 2004 sampai 2007. Kemudian S1-nya dikatakan di MDIS Singapura di tahun 2007 sampai 2010. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah kualifikasi atau penyetaraan di SMA-nya. Dan juga yang menjadi perbedaan adalah ketika kita buka data yang dari Sekretariat Negara ya, ini dikatakan ini berbeda, bahwa di tahun 2004 sampai 2007 itu dia di MDIS Singapura. Kemudian di 2007 sampai 2010 ini dia ada di University of Technology Sydney. Ya, ini yang menjadi sebuah polemik. Kenapa seperti itu? Dua-duanya adalah sebuah lembaga resmi negara. Ya, di satu sisi ya KPU ini adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab dari penyelenggara pemilu. Ya, kalau dia sampai memberikan data yang salah, ya ini berarti sudah menjadi kesalahan mutlak daripada KPU. Nah, ini perlu dilihat bahwa kesalahannya dalam seperti apa gitu loh. Kok bisa menginformasikan kepada publik itu salah? Karena nggak boleh salah sebenarnya. Yang kedua, ketika dia sudah menjadi wakil presiden yang terpilih, kemudian Sekretariat Negara memberikan informasi kepada publik. Kalau memang ini ternyata salah, ya berarti ya lembaga negara secara resmi ya ini nggak boleh memberikan keterangan yang salah terhadap publik. Karena itu sungguh memalukan. Ya, itu yang menjadi persoalan. Kemudian lanjut kita ya, bahwa dalam riwayat pendidikannya di SD itu sebenarnya ada masalah. Kemudian di SMP 1 Surakarta Solo dari tahun 99 sampai 2002 ini juga dikatakan ada inkonsistensi pada website Pemkot Solo sebelumnya yang menyebutkan Gibran melanjutkan pendidikan ke Singapura pada SMP. Hal ini justru memunculkan keraguan apakah dia benar-benar lulus dari SMP yang tercatat itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dari SMA. Ini adalah penyetaraan. Nggak persis dengan pendidikan atau sistem pendidikan menengah di Indonesia. Di Orchard Park Secondary School ya Singapura di tahun 2002 sampai 2004 ini katanya fokus pada seni visual dan kepemimpinan, setara dengan SMP sebenarnya di kelas 1 SMA di Indonesia.
Dan juga Gibran katanya memperoleh sertifikat on level ya, ON level yang diakui sebagai high school equivalent untuk bisa melanjutkan studi. Nah, berikutnya yang dari data PU ya, ini menyebutkan ada di UTS Insert Sydney di tahun 2004 sampai 2007. Ini adalah katanya program foundation atau bridging pra universitas selama 3 tahun. Jadi ini adalah setara dengan D1 di pra universitas, bukan full SMA ya. Nah, dari Kementerian Pendidikan ini menyatakan ya kan sebagai SMK kelas 12. Tetapi seperti yang disebutkan ya dalam beberapa keterangan, hal ini debatable karena bukan dari institusi high school secara resmi. Itu yang menjadi persoalan. Lantas ya, ini harusnya dengan gamblang sih bisa dijelaskan dengan dari Gibrannya sendiri dan juga dari institusi pendidikannya, kan seperti itu ya. Nah, persoalannya adalah di detail S1-nya. S1 yang dikatakan sebagai Management Program Institute of Singapore atau MBIS, ini dengan afiliasi dari University of Bradford. Nah, gelar gelar Bachelor of Science ya, atau marketing, lebih spesifiknya itu didapat dari tahun setelah menempuh pendidikan di 2007 sampai 2010. Disetarakan sebagai S1 oleh Kemendikbud itu melalui SK nomor 2296/Bel-Mawa/IJLN/2019. Ini menjadi jadi persoalan karena apa? Jadi total masa SMA Gibran ini diketahui ya, dihitung-hitung ini ada 5 tahun di 2 negara. Berbeda dengan standar Indonesia yang 3 tahun gitu. KPU sendiri ini menerima sebagai syarat minimal tamat dari SMA atau sederajat sesuai dengan Undang-Undang Pemilu tahun nomor 7 tahun 2017 pasal 169 di huruf R. Nah, yang memang menjadi polemik ya, ini mengacu pada Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 ya. Ini soal tentang penyetaraan ijazah SMA luar negeri. Dalam Permen itu disebutkan bahwa penyetaraan ijazah luar negeri untuk pendidikan dasar menengah ini hanya berlaku untuk School Leaving Certificate. Ini resmi dari yang didapatkan resmi dari institusi setara SMA atau SMK. Ya, seperti ada high school diploma atau certificate dari Australia, IB diploma untuk sekolah internasional, atau GCE A-level dari Singapura atau Inggris untuk SMA secara lengkap. Nah, UTS Insert ya, ini bukan high school. Berdasarkan situs resmi dari UTS College, Insert adalah program diploma foundation setara S1 atau bridging untuk siswa internasional yang memerlukan persiapan untuk UTS. Jadi untuk masuk UTS itu ada persiapannya. Program ini nggak mengeluarkan Living Certificate SMA, melainkan Diploma of Business atau IT atau Communication yang bersifat vokasi pra-universitas. Nah, penyetaraan dari Kemendikbud di tahun 2019 ini menyebut setara dengan SMK kelas 12. Nah, tapi seperti yang disebutkan ya tadi, ini justru bisa diduga melanggar aturan penyetaraan SMA karena sifatnya bukan high school resmi. Penyetaraan ini ya harusnya sih batal demi hukum. Ya, kalau misalkan memang itu bisa terjadi, maka bisa dikatakan ya secara valid Gibran ini nggak memiliki ijazah SMA Australia yang valid. Yang berikutnya adalah soal Orchid Park Secondary School. Nah, ini ada di Singapura setara dengan kelas 7 sampai kelas 10 di Indonesia atau SMP kelas sampai
SMA kelas 1 ya. Siswa di sana itu ngikutin ujian namanya GCE N level ya, atau O level sebagai living certificate selama 4 tahun. Ini setara SMP plus sebagian dari SMA awal, bukan SMA secara lengkap. Untuk masuk ke universitas di Singapura atau setara, nah siswa ini harus melanjutkan ke junior college untuk GEC, GCE, A-level 2 tahun lagi. Nah, kalau Gibran hanya sampai ON level, ya, atau di 2002 sampai 2004, ini belum bisa memenuhi standar SMA Indonesia. Selain itu, seperti diketahui ya, GCE ini tidak mensyaratkan kelulusan semua mata pelajaran dengan nilai minimum ya, tapi bisa diberikan meski kelulusan ini atau sertifikat bisa diberikan meskipun nilai di beberapa subjek di bawah 50%. Berbeda dengan ijazah di Indonesia yang mengharuskan semua ya mata pelajaran itu harus lulus. Ya, itu bedanya. Kemudian terkesan dari apa yang dilakukan Kemendikbudristek ini menjadi sebuah langkah yang fleksibel gitu untuk para kaum elit ya. Jika regulasi dari yang ada ini harusnya ditegakkan secara ketat, jadi Gibran ini bisa dikatakan cuma bisa memiliki fondasi pendidikan setara dengan SMP ya, karena ya OPSS ini ya ini diakui setara SMP plus kelas 1 SMA. Namun tanpa ijazah SMPN 1 Surakarta yang jelas ya, karena klaimnya itu kan melanjutkan ke Singapura saat SMP. Ya, ini nggak bisa diakui, jadi dipertanyakan kredibilitasnya KPU dalam verifikasi, dan juga dalam Kemendikbud ini bisa menurunkan kredibilitasnya juga, karena kok bisa dianggap penyetaraan itu dengan sangat mudah gitu loh, bisa dimainkan untuk beberapa kelompok, kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi itulah ya, kalau misalkan bisa dibilang kontroversinya, karena bisa dikatakan penyetaraan S1 ini di Indonesia ini kan harus memiliki rantai pendidikan bertahap SMP, SD, SMP, SMA gitu. Beda dengan istilahnya dengan sistem yang ada di luar negeri. Nah, penyetaraan ini yang kadang menjadi sebuah persoalan. Apakah ini dibenarkan atau hanya disesuaikan, kan seperti itu ya. Ya itulah ya, kalau misalkan Gibran ini kerjanya di sektor swasta ya, sebenarnya ini nggak akan menjadi sebuah persoalan. Karena apa? Di perusahaan swasta, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri, kualifikasi pendidikan ini sering nggak dianggap ketat lah ya. Yang penting kan mereka lebih punya pengalaman ya, keterampilan, referensi ya, dibandingkan dengan ijazah. Jadi ijazah itu jarang sekali dipertanyakan ya. Nah, tapi kalau misalkan yang dipersoalkan karena Gibran ini justru menjadi tokoh penting di tokoh publik yang terlihat, jadi banyak justru dicari tahu sama orang bener atau enggak ya kan, apalagi terkait dengan bapaknya yang diduga ijazahnya itu palsu. Nah, kalau misalkan Gibran ini bukan menjadi seorang tokoh di Indonesia, saya yakin ini nggak bakal panjang lebar. Ya, intinya adalah pendidikan Gibran ini saat ini ibarat puzzle yang dengan potongan-potongan yang tidak pas justru jadi, dan juga tidak mulus ya. Ya, ini menjadi bermasalah. Ya, kalau puzzle kan biasanya ada yang cocok gitu loh. Nah, ini menjadi nggak pas karena apa ya? Nggak ada yang nggak cocok dalam penyetaraannya itu. Karena bisa dikatakan
untuk dua lembaga negara yang resmi, ya, KPU dan juga Setnek sendiri ini tampak kebingungan. Yang benar yang mana? Kan seperti itu. Ya. Kalau saya pribadi sih, jujur, saya justru meragukan. Tapi ya balik lagi, kalau memang diragukan, ayo silakan dibuktikan. Itu aja dari saya. Terima kasih.